April, ganda mo naman. Thank you, sir. Okay lang yun, sir. Too much. Ganito ba yung kultura sa firm nyo? Sir. Pagbigyan mo na ako. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Johnny. Kala itu dia sedang berada di sebuah kafe, menelepon seseorang untuk ketemuan hari itu. Dia tampak senang dan bersemangat karena nantinya mereka akan bermesraan. Di sisi lain, ada seorang wanita menggunakan setelan rapi bernama April. Dia juga berada di lokasi yang sama dengan Johnny. Namun, April sedang ada janji dengan seseorang untuk membicarakan masalah bisnis. Nandito na ako sa tapat ng bar. Oo naman. Siguraduhin ko. April bertemu dengan seorang pria paruh baya yang kebetulan menjadi klien perusahaan mereka. April ini bisa dibilang masih amatiran untuk urusan bernegosiasi dengan klien. Kala itu saja dia melakukan tindakan yang bisa dibilang sangat bodoh. Dia pikir dengan merayu pria itu urusannya akan menjadi lancar, tapi ternyata tidak. Justru April malah kena omel dari kliennya itu. Terlebih lagi, ternyata kliennya itu adalah seorang kaum pelangi. Kultura sa firm nyo? Pero hindi ka yung gusto kong kausap. April dicap sebagai wanita yang tidak sopan dan tidak beretika. Pada akhirnya sang klien pergi dan menyudahi pembicaraan mereka hari itu. Di sisi lain, Johnny akhirnya bertemu dengan wanita yang bertelepon dengannya tadi. Tanpa basa-basi mereka pun langsung begituan atas dasar suka sama suka. Sialnya saat lagi enak-enaknya suami wanita itu tiba-tiba datang. Johnny pun langsung kabur menghindari amukan pria itu. Nini, may naiwan ako dito. Napansin mo ba? Ano to? Ito! Lalu di malam harinya, Johnny berada di kafe kemarin. Ternyata itu adalah kafe milik temannya. Di sana juga ada April yang kebetulan lagi menyendiri dan terlihat sangat kesal. Mungkin gara-gara kejadian sebelumnya, April jadi kena omel dari bosnya, yang tidak lain adalah kekasihnya sendiri. Beruntung sang klien tidak membatalkan kerjasamanya. I'm sorry. Amo. Nilandi ko lang siya ng konti. Namun mereka tidak ingin April yang menangani kerjasama tersebut. Kekasihnya April yang bernama Mark sangat kecewa atas tindakan yang dibuat oleh April. Mereka sangat malu, apalagi ini adalah perusahaan ayahnya Mark. April meminta maaf atas tindakannya yang kurang benar. Namun dia berjanji akan melakukan yang terbaik lain kali. Setelah itu, April ingin memesan makanan dan memanggil salah satu pekerja kafe. Kala itu, Johnny yang maju dan membantu memberikan apa yang dibutuhkan oleh April. Melihat April sedih dan tidak punya teman, pada akhirnya Johnny menawarkan kehadirannya untuk menemani April di sana. Mereka pun mengobrol, bahkan Johnny juga memberitahukan cara makan cemilan yang benar. Johnny nga pala. April. Parang pareho lang naman. Suasana menjadi cair dan nyaman hingga pada akhirnya mereka pindah ke tempat lebih tenang. Obrolan mereka makin jauh, bahkan sampai menceritakan tentang kehidupan mereka masing-masing. Johnny ini ternyata sudah punya kekasih dan rencananya ingin melamar kekasihnya tersebut. Namun terkadang dia merasa minder karena kekasihnya berasal dari keluarga kaya, sementara dirinya hanyalah seorang koki biasa. April ternyata merasa nyaman berbicara dengan Johnny. Bahkan April mulai memperlakukan Johnny sama seperti ketika berhadapan dengan kliennya tadi. April ini memang suka memancing dan kali ini Johnny memang terpancing. Sepertinya mereka ini memanglah berjodoh. Hingga pada akhirnya terjadi yang enak-enak di antara mereka. Beberapa hari kemudian, Johnny memberikan kejutan pada kekasihnya yang bernama May. Johnny membuat kejutan kecil-kecilan, lalu dia melamar May dengan memberikan sebuah cincin. May cukup senang dan terkejut. Tapi setelah memakai cincin pemberian Johnny, May mengeluarkan cincin yang lebih mahal peninggalan ibunya dulu. May ingin Johnny memakaikan cincin itu ke jarinya.
Di sini Johnny merasa tersinggung karena menganggap cincin pemberiannya kalah mewah dengan milik ibunya May. Bagay. Gara-gara kejadian itu, Johnny pun jadi bad mood. Ketika mereka sedang bermesraan, Johnny tidak semangat hingga terjadi konflik kecil di antara mereka. Sementara di sisi lain, April menemui Mark untuk membicarakan masalah bisnis mereka. Jadi, Mark mempersiapkan proyek baru untuk April supaya bisa ditangani dengan baik. Mark akan meminta ayahnya agar April yang memimpin proyek baru tersebut. Bagay daw sa itong project na to. Ano pa? Nakikinig ako. April senang ternyata Mark masih mau membantunya. Di sini, April mulai menggatal lagi hingga membuat Mark merasa tidak nyaman. Mark bukannya tidak mau, namun April seharusnya tahu tempat. Nah, ketika Mark ikut terlarut dalam permainan April, tiba-tiba muncul seorang satpam yang sedang berkeliling dan melihat aksi mereka. Pagbigyan mo na ako. Nakita tayo ng gwardiya, nakakahiya. Babe, di mong gawin ang gusto mong gawin. So what? You own this. Ini semakin membuat Mark jadi tidak tahan terhadap tingkah April yang kekanak-kanakan. Seharusnya dia bisa lebih profesional dalam bekerja dan kehidupan sehari-hari. April pun ngambek dan mencoba mencari pelarian dengan menghubungi Johnny. Kebetulan mereka ini sama-sama lagi kesal dan pada akhirnya sepakat untuk ketemuan. April dan Johnny ini ternyata bekerja di satu gedung yang sama. Bedanya Johnny di bagian dapur menjadi koki di bawah lantai kantornya April. Mereka bertemu di dapur, lalu Johnny membuatkan makanan untuk April. Mumpung tidak ada siapa-siapa karena kalau ketahuan akan kena marah. Apalagi menggunakan stok makanan yang untuk dijual. Setelah makan sambil ngobrol, mereka pun kembali melakukan perbuatan tidak senonoh di dapur itu. Meron ito sa restaurant. Kamusta? Masarap. Bagoy grill. Dan sejak malam itu, hubungan mereka makin lama makin dalam. Mungkin mereka ditakdirkan untuk bersama, namun mereka juga sepakat untuk tidak saling memiliki. Jadi hanya sebatas teman bermesraan saja. Keesokan harinya, April bersama Mark dan ayahnya Mark sedang melakukan pertemuan bersama klien untuk proyek baru yang dijanjikan Mark pada April. Sayangnya, ayahnya Mark memilih orang lain untuk memimpin proyek ini dan bukan memilih April. Let's check on the blueprints. Wala. April terbingung, kesal, dan bertanya-tanya. Tentu saja Mark tidak bisa berbuat apa-apa karena ini juga adalah ulah dari April itu sendiri yang tidak bisa bekerja secara profesional. Sejak saat itu, mereka putus hubungan. Sementara Johnny juga mendapatkan masalah. Jadi, salah satu staf dapur mendapati kalau stok makanan mereka berkurang dan kebetulan May yang merupakan pemilik restoran datang ke sana untuk mengecek. Asan si chef? Malis po eh. May dan staf beserta satpam melihat CCTV mendapati Johnny sedang bermesraan dengan April. May pun marah besar dan memecat Johnny. Pernikahan mereka batal, pekerjaan pun hilang. Kini Johnny dan April memiliki nasib yang sama, yaitu sama-sama pengangguran. Meski begitu mereka tak pernah kehilangan minat untuk begituan, dan film ini pun selesai. Sorry na. Hey, Di ba parang tanga tayo na? Yes. The minus. Why would I meet you kung walang planos? Yan, smile. Yan. Ganda. I think you should rest. Mas pa sila. Wala akong kasama eh. Dito ka na muna. Sorry, hindi pa ako ready. Good night. Sleep ka na.
Gadis cantik ini bernama Nika. Kala itu dia memanggil kedua teman perempuannya yang sempat-sempatnya asik begituan di dalam mobil. Nika memanggil temannya untuk keluar karena dia sudah selesai memesan penginapan. Kedua temannya itu bernama Tony dan Ellen. Mereka ini rombongan gadis-gadis muda yang cantik. Go, kaya mo yan. Saat akan menuju penginapan, Nika melihat ada pasangan yang lagi mesra-mesraan sambil melihat pemandangan yang indah. Tentu saja Nika jadi sedih sekaligus iri. Kapan dia bisa begitu lagi dengan pasangannya? Sayangnya ternyata Nika ini baru saja putus cinta, makanya dia ke sana untuk menenangkan diri. Pokoknya setiap ada masalah, larinya pasti ke sana. Kaki pisang. Kedua temannya mencoba mengalihkan fokus Nika dari masa lalunya. Yang lalu, biarlah berlalu, lebih baik kita cari orang baru. Contohnya, pengantar tas mereka ini. Tapi, Nika tidak tertarik sama sekali. Malamnya, mereka berkumpul dan membicarakan kegiatan apa yang akan mereka lakukan selama berada di sana. Rencananya, mau membuat api unggun. Tapi, lagi-lagi, Nika galau dan meninggalkan kedua temannya. Hayaan mo siya. Sampai akhirnya mereka berkumpul di depan tenda camping dan api unggun membicarakan masa lalu masing-masing dari mereka. Nika bercerita panjang lebar soalnya dia benar-benar galau gara-gara pacarnya ketahuan selingkuh. Terlebih lagi pacarnya itu begituan dengan selingkuhannya di kamar yang sama di mana mereka sering begituan. Nika sangat sakit hati. Tony pun menyarankan Nika untuk move on. Kalau perlu nanti dia carikan teman prianya yang jomblo untuk dikenalkan pada Nika. Marami akong mga kaibigan na nakilala nila ka mag-dating app. I love you, best. Di sisi lain, datang 3 sekawan yang baru saja tiba di lokasi itu. Mereka adalah Panko, Ralph, dan Tax. Mereka ke sana untuk merayakan hari ulang tahunnya Ralph. Suasananya bagus dan indah, meskipun di malam hari. Di sanalah dua rombongan itu saling bertemu, seperti sudah berjodoh saja. 3 sama 3. Kebetulan, Ralph sepertinya naksir pada Nika, tapi Nika masih sok jual mahal dan belum bisa move on. Better if one group na lang tayo. Going well for me. Ketika Nika dan Ralph masih mencoba untuk saling kenal, teman-teman mereka ternyata sudah saling memilih pasangan masing-masing. Ellen berpasangan dengan Panko, sementara Tony dengan Tax. Bahkan malam itu mereka langsung begituan. Di sini Tax sungguh beruntung, karena itu pertama kalinya dia begituan dan langsung dapat cewek yang pule. Oo naman, no? Hindi na ako magta-timer. Tama. Mahirap kasi ma-inlove ulit. Sarapan pagi pun menjadi ajang untuk saling mendekatkan diri dengan pasangan masing-masing. Dan sejak itu, Nika dan Ralph makin dekat. Mereka mojok berduaan, saling berbagi pengalaman dan juga tatap-tatapan. Lalu mereka foto-foto, mengabadikan momen kebersamaan mereka selama berada di sana. Kala itu, mereka hampir saja begituan, tapi Ralph masih belum yakin, takut kalau Nika ini hanya ingin bersenang-senang saja. Ternyata mereka ini sama-sama habis putus dengan pacarnya, makanya Ralph juga masih trauma. Lalu saat mereka mau mendatangi teman-temannya, Nika dihadang oleh mantan pacarnya yang menyusul ke sana untuk minta balikan. Nika tentu menolak dan berujung adu mulut hingga Ralph pun turun tangan dengan menggunakan kekerasan. Melihat Ralph membela dan melindunginya, Nika pun jadi luluh. Sehingga malam itu, pada akhirnya mereka begituan di tenda. Okay ka lang? Promise myself that I wouldn't make the same mistakes again. Last na to. Keesokan paginya, Nika tanpa sengaja menyaksikan Ralph sedang video call dengan seorang wanita. Dia pun cemburu dan menganggap Ralph ini sama saja dengan pria-pria lainnya. Setelah selesai video call, Ralph mencari Nika, tapi tidak ada di tenda. Ternyata dia berada di kamar penginapan dan ngambek ingin pulang.
Ralph pun mencoba menjelaskan kalau yang menelepon tadi itu memang mantan pacarnya. Wanita itu mengajak balikan, tapi Ralph tidak mau. Soalnya dia sudah jatuh cinta pada Nika. Mendengar pernyataan itu, Nika pun jadi luluh dan sangat senang. Ujung-ujungnya mereka pun begituan lagi. Sementara itu, di dua spot yang berbeda, teman-teman mereka juga melakukan hal yang sama. Tampaknya Ellen sudah baper pada Panco, sementara Tax juga ketagihan sama Tony. Dan film ini pun selesai. Bigyan kita ng instructions eh. Okay. Kasi alam ko anong gagawin ko. Sumunod ka lang sa akin. Let's go. Jan! Namanya adalah Hazel, seorang tante-tante yang hidup sendirian, mandiri dan punya banyak uang. Sehabis mencari pasangan via online, dia pergi ke sebuah kafe dan sudah janjian di sana bersama dengan seorang pemuda bernama Paul. Usia mereka mungkin terpaut cukup jauh, tapi memang itu tujuan Hazel, mencari yang lebih muda darinya. Doon ako. Hindi ko na-expect. Kita sa'yo. So, anong plano mo? Malam itu terjadi percakapan dan beberapa pertanyaan yang dilontarkan pada Paul. Intinya, Hazel ini tidak ingin ada perasaan yang timbul karena kedekatan mereka. Dia hanya mau bersenang-senang saja. Karena kalau itu sampai terjadi, bisa ribet dan akan banyak masalah yang muncul. Setelah obrolan panjang dan kesepakatan terjadi, Hazel mengajak Paul ke rumah. Di sana mereka pun begituan. Murni hanya bersenang-senang saja, tidak ada rasa cinta ataupun baper. Walang, kasi alam ko anong gagawin. Sumunod ka lang sa akin. Malam berikutnya, Hazel nongkrong di sebuah kafe lainnya dan bertemu dengan seorang pemuda lain lagi, namanya Max. Obrolan singkat terjadi di antara mereka. Dilihat dari gelagatnya, Max ini memang dari tadi memperhatikan Hazel berharap bisa dapat jatah. Hazel merasa Max bisa diajak bersenang-senang, sehingga pada akhirnya dia juga mengajaknya ke rumah dan terjadilah hal-hal yang enak di antara mereka. Pakilala tayo. Dito. Di antara Paul dan Max, Hazel memang sedikit bingung mau memilih yang mana. Jadinya dia membiarkan mereka tetap hadir dalam hidupnya, meski hanya sebatas enak-enak saja. Yang paling sering berada di rumahnya adalah Paul. Paul merasa dirinya mulai jatuh cinta pada Hazel dan itu tidak boleh karena sudah kesepakatan. Hazel tidak ingin membahas tentang itu dan menghindar. Lebih baik dia olahraga. Lalu dia bertemu dan kenalan dengan wanita lain bernama Jenna. Jenna nga pala. Karena sering bertemu pas olahraga, mereka makin dekat dan jadi berteman. Hazel lalu mengajaknya ke rumah sehingga justru malah terjadi sesuatu yang enak di antara mereka. Sejak kejadian itu, Jenna berharap dia menjadi satu-satunya kesayangan Hazel. Tapi ternyata tidak demikian. Jenna menemukan baju serta jaket milik pria di rumahnya Hazel. Pastinya milik salah satu di antara Paul atau Max. Jenna mempertanyakan hal itu. Hazel lalu menjelaskan semuanya sehingga Jenna mengerti. Ayos lang sa akin. Jenna pada akhirnya bertemu dengan Paul dan juga Max saat makan malam. Jenna diam-diam mendekati mereka berdua. Yang pertama adalah Max. Max terkena ajakan permainannya sehingga terjadilah begituan. Lalu disusul oleh Paul yang juga ikut terkena. Hal itu terjadi di rumah Hazel saat dia tidak ada. Entah apa tujuan Jenna melakukan itu. Padahal dia janji hanya mau main dengan Hazel saja dan menjadi simpanannya satu-satunya. Fans mo naman. Hindi. Anong nakita mo sa kanila? Ternyata Jenna punya tujuan lain. Dia ingin menunjukkan kalau Paul dan Max itu bukanlah pilihan tepat untuk Hazel. Buktinya mereka masih bisa diajak begituan dengan Jenna. Mereka tidak sepenuhnya memilih Hazel. Hazel sebenarnya melihat apa yang dikerjakan Jenna di rumahnya. Mendengar penjelasan dari Jenna membuat Hazel jadi sedikit berpikir mungkin sudah saatnya melepas Paul dan Max. Wala na. Okay.
Tapi nyatanya Jenna juga diusir dari rumahnya. Jenna mungkin mencintainya melebihi Paul dan Max, tapi sayangnya dia juga pernah main dengan mereka. Jadi bagi Hazel itu adalah sebuah pengkhianatan. Hazel tidak mau ambil pusing. Dia masih wanita mandiri, punya banyak uang, dan bisa cari lagi berondong-berondong incarannya yang lain. Kali ini bukan hanya pria, melainkan wanita juga boleh. Dan film ini pun selesai. Namanya adalah Rhea, seorang wanita yang berani mengambil keputusan menjadi kernet bis. Dia manis dan cantik. Di saat wanita-wanita lain berbondong-bondong ingin bekerja di perusahaan dengan tempat kerja yang nyaman, dia memilih jalan lain. Dari pagi sampai malam dia bekerja. Kala itu bis akan berangkat dari terminal. Sambil menunggu penumpang agak penuh, Rhea mendatangi admin terminal yang bernama Arlene. Saat itu pintu kantor dikunci dari dalam dan setelah diketuk lama barulah Arlene membukanya. Ternyata di sana Arlene sedang berduaan dengan Rico, seorang pengawas kernet. Dari gelagat mereka berdua, Rhea pun tahu kalau mereka habis bermesraan di sana. Bis yang dinaiki Rhea beroperasi dari pagi sampai menjelang malam. Banyak orang-orang masuk, silih berganti, salah satunya pemuda yang bernama Marco ini. Itu pertama kalinya dia melihat Rhea yang begitu tangguh dan tidak malu bekerja seperti itu di zaman sekarang. Saat Rhea berbasa-basi menanyakan tujuan kepergiannya, Marco senyum-senyum sendiri melihat Rhea yang begitu manis. Saat itu Marco beruntung bisa memegang gunung kembar Rhea gara-gara bisnya mengerem mendadak. Oh, yung mga bababa dyan na! Abutan mo pa yung bus ko ah. Mga gabi na po. Mga baka... Ketika sedang istirahat di terminal, Rhea melahap makan siangnya bersama Rico. Meskipun Rico ini bisa dibilang adalah atasannya Rhea, mereka akrab sehingga sering ngobrol ceplas-ceplos. Rico bilang kalau dia baru saja bertengkar dengan pasangannya, lalu menawari Rhea untuk menjadi selingkuhannya. Mendengar hal itu, Rhea pun hanya menganggapnya sebagai sebuah candaan. Selain tidak cocok, Rhea juga kurang suka pada pria dominan seperti Rico. Pasok na! Menjelang malam, rute terakhir bisnya Rhea mengambil penumpang. Marco ada di sana karena dia habis pulang kerja. Saat itu Marco tidak dapat tempat duduk. Rhea berada di depannya, sedang menarik uang dari para penumpang. Lagi-lagi Marco beruntung ketika tanpa sengaja tersenggol bemper belakangnya Rhea. Bukannya menjauh, Rhea malah tampak menikmatinya. Rhea pun memberi isyarat agar Marco jangan turun dulu. Hingga akhirnya mereka pun bermesraan di terminal saat bis kosong. Di rumah kecilnya, Rhea tinggal bersama adik laki-lakinya yang sedang berkuliah. Rhea sering kesal pada sang adik yang sudah 6 tahun berkuliah tapi belum lulus juga. Ditambah adiknya itu juga suka nongkrong tidak jelas bersama teman-temannya untuk menghambur-hamburkan uang. Ditegur seperti itu, sang adik pun ngambek dan malah mengajak pacarnya begituan di rumah itu. Kebetulan pacarnya juga sering menginap di sana. Sejak kejadian di bis kosong malam itu, hubungan Rhea dan Marco makin dekat. Saat itu Rhea bilang pada Marco kalau dia suka pada pria yang patuh. Mungkin ini juga alasannya Rhea menolak Rico yang dominan dan lebih memilih Marco yang kalem dan pemalu. Marco tampak begitu serius menjalin hubungan dengan Rhea. Rhea bilang kalau mereka masih muda dan memiliki banyak waktu untuk saling mengenal. Berhubung malam itu rumahnya sedang kosong, Rhea mengajak Marco ke sana untuk begituan. Gusto kita kasi ang bungo-bungo mo lagi. Nakilala ko na nga eh.
Suatu malam ketika terminal sudah sepi, Rhea bertemu dengan Rico yang tampak sedang kesal. Pria itu mengeluh kalau dia bertengkar lagi dengan pasangannya. Melihat kondisi sekitar sedang tidak ada orang, Rico pun mengajak Rhea begituan. Sayangnya wanita itu menolak dengan tegas. Tidak terima dengan penolakan itu, Rico pun memaksa Rhea untuk melayani hasratnya. Meski awalnya menolak, di tengah-tengah paksaan Rico itu, Rhea malah tampak menikmatinya. Lalu beberapa hari kemudian, Rhea menghadapi penumpang wanita yang tidak bisa bayar karena lupa membawa dompet. Wanita itu pun menawarkan cara lain untuk membayar, di mana Rhea bebas memainkan kue serabinya. Anehnya, Rhea malah setuju. Karena kurang puas, Rhea pun mengajak wanita itu untuk begituan bertiga bersama Marco di bis kosong. Di luar Nurulnya lagi, Arlene yang tanpa sengaja melihat peristiwa itu malah ikut bergabung. Jadilah mereka melakukan hal itu secara berkelompok. Suatu hari, Marco menyatakan keinginannya pada Rhea untuk menyeriusi hubungan mereka. Di sini Rhea berkata kalau dia belum bisa melakukan hal itu, dia masih harus mengurus adiknya. Mendengar hal itu, Marco tampak kecewa. Selang beberapa hari kemudian, adiknya Rhea pulang ke rumah dengan kabar gembira jika dia sudah lulus sidang skripsi. Sambil meneteskan air mata kebahagiaan, Rhea pun memeluk sang adik dengan bangga. Graduate na ako. Graduate ka na! Sayangnya, sejak Rhea menolak menyeriusi hubungan mereka, Marco tak pernah muncul lagi di hadapan Rhea. Bahkan dihubungi lewat ponsel pun, dia tidak merespon. Rhea pun menyesal kenapa tidak menerima ajakan Marco kala itu. Hingga 2 tahun kemudian, ketika Rhea masih bekerja sebagai kernet bis, Marco tiba-tiba muncul dengan memakai setelan jas dan mengendarai mobil. Kini, Marco sudah menjadi seorang manajer. Marco? Kita mo, astig na ng forma mo. Di tengah-tengah kebingungan dan keterkejutan Rhea, Marco kembali menawarinya untuk menjalin hubungan serius. Dia juga bilang akan segera dipindahkan ke kota lain dan jika Rhea bersedia, mereka bisa memulai hidup baru di sana. Berhubung Rhea masih ragu-ragu, Marco pun pergi sambil berpesan agar Rhea menghubunginya jika setuju. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Rhea menaiki bis dan melanjutkan pekerjaannya. Sepertinya dia akan menolak Marco karena pria itu sudah berubah menjadi pria dominan. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang joki balapan bernama Kenji yang malam itu akan balapan dengan joki lain yang katanya masih pemula. Sayangnya Kenji kalah pada balapan itu sehingga bosnya yang bernama Mike dan Spike menjadi sangat marah. Kenji kalah dari joki pemula yang juga merupakan seorang wanita bernama Mika. Menurut informasi di lapangan, Mika berpacaran dengan mekanik pria bernama Nico dan mereka berdua hanyalah pembalap freelance. Bukan seperti Kenji yang khusus balapan untuk bengkelnya Spike. Kekalahan ini tentu mengakibatkan Spike kehilangan banyak uang. Tapi untungnya dia berpacaran dengan seorang tante kaya yang selalu siap membantu keuangannya asalkan Spike bisa memuaskan hasratnya. Keesokan harinya, Spike curhat kepada Mike kalau mereka akan cepat bangkrut jika kalah terus. Waktu itu, Mike punya ide untuk merekrut Mika sebagai pembalap tetap mereka dengan cara bernegosiasi dengan Nico yang sedang bekerja di bengkel milik temannya. Awalnya, Mike mengira kalau Mika hanya menang hoki, tapi temannya Mike mengatakan kalau dia pernah menguji kemampuan Mika dan mengakui kalau wanita itu memang jago. Ketika Spike berbicara dengan Nico, dia dan Mike langsung menawarkan kerjasama agar Nico dan Mika menjadi joki mereka. Namun Nico tidak bisa memutuskan hal ini sendirian.
Jadi dia berjanji menghubungi Mike dan Spike setelah membicarakannya dengan Mika. Saat Nico berbicara kepada Mika tentang tawaran tadi, ternyata sang pacar bersedia jika Nico yang menjadi mekanik motornya. Setelah sepakat untuk mencoba tawaran itu, mereka berdua pun bermesraan sebelum tidur. Keesokan harinya, Nico dan Mika datang ke bengkel milik Spike untuk memberitahu kalau mereka akan mencoba tawaran yang diberikan. Namun Mika mengatakan kalau dia hanya mau kalau Nico yang menjadi mekaniknya. Spike dan Mike setuju dengan syarat tersebut dan memberikan 1 unit motor baru sebagai hadiah kerja sama mereka. Beberapa saat kemudian, Glenda tante kaya pacarnya Spike juga datang ke bengkel itu dan Spike langsung memberitahu kalau dia baru saja merekrut Nico dan Mika sebagai joki baru mereka. Namun, Glenda merasa cemburu karena Spike terus saja memandangi Mika. Supaya sang pacar tidak ngambek, Spike pun merayu Glenda dengan cara minta ganti oli di dalam mobil. Sejak saat itu, Nico juga bekerja sambilan di bengkel Spike dan pagi itu Glenda datang ke bengkel tanpa memberi kabar kepada Spike. Ternyata Glenda diam-diam tertarik dengan ketampanan Nico. Jadi dia meminta Nico untuk memeriksa mobilnya agar bisa memperhatikannya lebih dekat. Meskipun mendapat bayaran besar sebagai joki, Mika ternyata tetap bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Karena tidak setiap malam dia mendapat tawaran untuk balapan. Pada saat itu, Spike datang ke tempat Mika bekerja sambil mengiming-imingi kesuksesan bagi wanita itu sehingga tidak perlu bekerja di kafe lagi. Sementara itu, setelah selesai Nico mengecek mobilnya, Glenda kemudian mencoba untuk menggoda pria itu. Tapi aksinya keburu ketahuan oleh Spike. Nah, untuk meredam kecemburuan dari Spike, Glenda pun mengajaknya bermesraan di dalam kantor. Keesokan harinya, Mika datang ke bengkel untuk mengikuti arahan dari Spike. Karena dalam waktu dekat ini, mereka akan mengikuti balapan. Selain itu, Nico juga sedang mempersiapkan motor yang akan dipakai Mika untuk balapan. Perekonomian mereka yang kini kian stabil, membuat hubungan Nico dan Mika jadi makin harmonis dan sering bermesraan. Beberapa hari kemudian, tibalah hari balapan, di mana Mika pertama kalinya menjadi joki bagi bengkel Spike. Sayangnya adegan balapan ini tidak ditampilkan dengan lengkap, tapi tahu-tahu Mika lah yang menjadi pemenangnya. Dan kemenangan Mika itu membuat Kenji merasa iri. Berkat hasil yang baik dari Mika, Spike, dan Mike, jadi percaya diri untuk mengikuti balapan yang lebih besar dan mereka berdua memasang Mika sebagai joki utama. Keputusan itu langsung membuat Kenji merasa sangat kesal karena Spike dan Mike lebih mengutamakan Mika yang baru menang 1 kali dan seakan-akan mereka telah melupakannya. Melihat respon Kenji barusan, Nico jadi merasa tidak enak hati dan secara tidak langsung dia juga menyeret Mika pada masalah ini. Mika lalu mengatakan kalau ini adalah keputusan Spike dan dia menyuruh Nico kembali ke bengkel agar tidak dikira kalau mereka marah dengan respon Kenji tadi. Sementara itu,
itu, Kenji yang kesal punya ide untuk cari ribut dengan Nico dengan cara meletakkan kain kotor di dalam jok motor pria itu. Tidak seberapa lama, Nico yang kembali ke bengkel pun akhirnya menemukan kain kotor itu dan mengetahui kalau Kenji adalah orang yang meletakkannya. Mereka berdua pun ribut hingga akhirnya Kenji diusir oleh Mike dari bengkel itu. Tidak terima atas perlakuan tersebut, Kenji lalu menemui pemilik bengkel lain. Ternyata Kenji berencana untuk pindah bos. Berhubung dia sudah mengetahui cara Mika berbalapan, Kenji yakin bisa mengalahkannya sekaligus membalas dendam kepada Spike dan Mike. Lalu pada suatu malam, Glenda datang ke bengkel sendirian dalam kondisi mabuk dan merayu Nico untuk bermesraan. Sebenarnya Nico sempat menolak, tapi sebagai bawahan dia tidak berani melawan dan hanya bisa pasrah. Ternyata peristiwa itu diketahui oleh Mike. Berhubung di bengkel mereka ada CCTV, Mike lalu memperlihatkan rekamannya kepada Spike yang tentu membuat pria itu merasa sangat marah. Spike pun meminta bantuan Mike untuk balas dendam kepada Nico. Pada saat itu, Mike berpura-pura mendapat telepon dari temannya yang menjual suku cadang, dan dia mengajak Nico untuk mengambilnya agar Spike bisa berduaan dengan Mika. Setelah Mike dan Nico pergi, Spike lalu menyuruh Mika untuk menunggu di dalam kantor. Dia pun diam-diam memasukkan obat bius ke dalam segelas minuman, kemudian memberikan minuman itu kepada Mika. Tak seberapa lama Mika pun jadi hilang kesadaran setelah meminumnya dan Spike pun langsung menodainya sambil merekam peristiwa itu dengan menggunakan ponselnya. Setelah puas melakukan hal itu, Spike kemudian mengirim videonya kepada Nico. Nico yang terbakar emosi pun langsung meminta penjelasan pada Mika yang baru pulang. Ketika Mika bilang kalau dia telah dijebak oleh Spike, Nico tidak percaya. Mika pun jadi emosi dan membeberkan kalau dia tahu tentang perselingkuhan Glenda dan Nico. Nico membela diri jika dia tidak sanggup menolak. Mika pun langsung menskakmatnya dengan bilang bagaimana dengan dirinya yang dibius oleh Spike sehingga tidak punya pilihan. Mendengar hal itu, Nico langsung merasa bersalah dan memeluk Mika yang sedang menangis. Dia sadar kalau mereka telah dipermainkan oleh Spike dan Mike. Nico pun berjanji pada Mika akan membalas perbuatan dua orang itu. Beberapa hari kemudian, Spike dan Mike kena batunya. Ketika mengikuti balapan besar, Mika dan Nico sengaja tidak datang sehingga dua orang itu dianggap kalah dan harus membayar uang taruhan tanpa bertanding. Dan film ini pun selesai. Hi, Lena. Kuya Eloy, Ganyan mo ba talaga ako i-welcome? kuya parang awa mo na, wag kang manggugulo. Huwag kang mag-alala. Kuya, wala pa akong pambayad. Sorry po. Perkenalkan, gadis ini namanya Lena. Ia adalah seorang yatim piatu yang tinggal berpindah-pindah dari satu rumah kontrakan ke rumah kontrakan lainnya. Itu semua dikarenakan penghasilannya yang tidak seberapa dari berjualan produk olahan susu. Seorang diri, Lena mengolah susu sapi menjadi keju putih yang khas di Filipina.
Suatu hari, rumah kontrakan Lena kedatangan seorang tamu tak diduga, yaitu pria bernama Eloy. Ia adalah pemilik rumah kontrakan Lena yang sebelumnya. Setelah mencari-cari Lena yang kabur, hari itu Eloy berhasil menemukannya dan ingin menagih uang kontrakan Lena yang 4 bulan belum dibayar. Berhubung saat itu Lena juga tidak punya uang, akhirnya Eloy pun memaksa gadis itu untuk melayani hasratnya sebagai pelunas hutang. Setelah Eloy pergi, Lena lalu pergi berjualan. Di pinggir jalan, Lena membuka lapak bersama para pedagang lainnya. Sayangnya dagangannya tidak begitu laku. Lena bukan pemain baru di sana. Sudah berbulan-bulan lamanya ia membuka lapak dan makin hari jualannya makin sepi. Mungkin karena rasa keju putihnya terlalu biasa dan orang-orang sudah mulai bosan. Beberapa saat kemudian, ada seorang pria menghampiri dagangan Lena, kemudian mencicipi keju tersebut. Entah berbohong atau tidak, pria itu bilang kalau keju putih buatan Lena enak. Ia lalu membeli banyak dan memberikan kartu namanya pada Lena. Pria itu bernama Manuel, yang ternyata adalah seorang pemasok produk olahan susu. Manuel bilang kalau Lena ingin memperbaiki rasa keju putihnya, maka hubungi saja dia. Keesokan harinya masih seperti biasa, dagangannya Lena tidak laku-laku. Ia pun mencoba menelepon Manuel, tapi pulsanya habis. Lalu muncullah seorang wanita berbaju biru mendatangi lapak Lena dan bersikap seolah-olah merendahkan jualannya. Tak lama muncul seorang ibu-ibu ingin membeli keju putihnya. Nah, ketika Lena sedang sibuk melayani ibu-ibu tersebut, si wanita berbaju biru tadi diam-diam kabur sambil membawa sebuah keju putih tanpa bayar. Di sisi lain, Eloy ternyata ketagihan dengan Lena. Ketika wanita itu pulang ke rumah, Eloy membuntutinya dan memaksa Lena untuk kembali melayani hasratnya. Beruntung, Manuel datang dan menolong Lena. Sejak saat itu, Lena dan Manuel jadi sepasang kekasih dan hampir tiap hari mereka bermesraan. Manuel juga mulai tinggal di rumah Lena. Suatu hari Lena bilang pada Manuel, kalau jualannya sepi terus, mungkin ia bisa bangkrut dan tidak bisa menabung. Ternyata Manuel punya solusinya. Pria itu mengambil sebuah panci besar, kemudian Lena disuruh mandi susu di sana sambil bermesraan dengannya. Nah, susu yang dipakai untuk mandi tadi kemudian diolah menjadi bahan keju putih yang akan dijual Lena nantinya. Keju putih Lena yang biasanya hambar dan biasa saja, kini jadi enak dan ramai pembeli. Tabungan Lena juga mulai terkumpul. Suatu hari, lapak Lena kembali kedatangan wanita yang mencuri keju putihnya kemarin. Dan kala itu, Manuel yang sedang menjaga lapak sendirian. Lena yang baru datang kemudian menghampiri mereka dan Manuel memperkenalkan wanita bernama Sena itu kepada Lena. Ternyata saat itu Manuel berhasil membujuk Sena untuk memborong keju putih. Dengan wajah cemberut, Lena pun berkata, mungkin Sena memborong dagangan mereka karena naksir pada Manuel. Tapi malamnya, tiba-tiba saja Sena datang ke rumah Lena sambil memegangi perut. Katanya perutnya sakit gara-gara makan keju putihnya Lena. Ia pun meminta ganti rugi. Pada akhirnya, mau tidak mau, Lena memberikan sejumlah uang pada Sena. Keesokan harinya, tiba-tiba saja dagangannya Lena sepi. Ternyata Lena punya pesaing baru yang tidak lain adalah Sena. Sama-sama menjual keju putih, tapi punya Sena lebih enak dan lebih murah.
Dagangan Lena pun jadi sepi lagi sejak Sena buka lapak yang sama. Lalu muncullah Eloy yang memperingatkan Lena supaya berhati-hati dengan Manuel. Lena belum begitu mengenal pria itu, jadi jangan terlalu percaya padanya. Awalnya Lena tidak peduli dengan perkataan Eloy, tapi malam harinya perkataan Eloy itu terbukti ketika Lena melihat dengan mata kepalanya sendiri isi dari ponsel Manuel. Di sana ada chat dengan seseorang yang memanggilnya sayang disertai video di mana Manuel sedang melakukan ritual mandi susu bersama seorang wanita yang ternyata adalah Sena. Ritual tersebut persis sama dengan yang dilakukan Lena dan Manuel ketika membuat keju putih. Lena pun langsung membuat perhitungan dengan Sena dan terjadilah keributan. Manuel datang tapi bukan membela Lena. Ia justru malah berpihak pada Sena. Katanya Lena hanya dijadikan selingannya saja. Yang dikatakan Eloy ternyata benar, bahkan Manuel juga mengambil tabungan Lena untuk berfoya-foya bersama Sena. Ternyata mereka sebelumnya sudah saling kenal dan sengaja menjebak Lena. Setelah menyadari kebodohannya itu, Lena pun mendatangi Sena di suatu hari. Lena mengajak wanita itu untuk bersaing mendapatkan Manuel dengan cara begituan bertiga. Ia ingin tahu siapa yang terbaik dalam melayani Manuel dalam bermesraan. Sena yang merasa tertantang pun menyetujuinya. Akhirnya Manuel, Lena, dan Sena begituan bertiga di rumahnya Lena. Setelah melakukannya, Lena menyuguhi makanan pada dua tamunya itu. Namun tak lama setelah makan, Manuel dan Sena seperti keracunan hingga akhirnya meninggal dunia. Ternyata Lena telah merencanakannya bersama Eloy sebagai bentuk balas dendam. Eloy pun mengambil uang dan ponsel mereka sebagai pelunas hutangnya Lena. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Lena kembali berjualan keju putih yang lebih enak. Nek! Nek! Maganda ka. Maligo ka lang. Baka nakita tayo ni Kuya. Saan galing yan? Ikaw lang din naman talaga una kong binigyan ng flower. Ikaw lang unang nagbigay sa akin ng flower. Ba't nagsusuka ka? Pinalaki kita ng maayos, tapos magkakaganyan ka ba? Ina mo! Alam mo yung lahat ng pagod dito, di ba, Angge? Film dibuka dengan memperlihatkan sisi lain dari sebuah kota di negara Filipina yang terbilang cukup kumuh. Di sana hidup seorang gadis pemulung berwajah cantik bernama Angel. Saat sedang mencari sampah, Angel ditawari pekerjaan oleh seorang pemilik kelab malam. Tak seberapa lama abangnya Angel yang bernama Gelo datang menjemputnya. Kakak beradik itu kemudian pergi ke pengepul untuk menjual barang bekas yang mereka peroleh hari itu. Tepat di momen itu, Angel diajak mojok oleh kekasihnya yang bernama Dario, yang ingin memberinya hadiah sebuah kalung. Namun pemberian itu tidaklah gratis karena Dario meminta jatah bermesraan pada Angel setelahnya. Setelah selesai permainan tembak di dalam bersama Dario, Angel melihat abangnya kesal karena barang bekasnya dihargai murah oleh pengepul. Hanap ka tanso para... Ay nako. 200 lang nakuha natin at mukhang... O tingnan mo nga sila, hindi nagre-reklamo. Alis na ako, ma.
Malam harinya setelah selesai mandi, Angel pamit keluar rumah pada Gelo. Saat itu sang abang berpesan kalau Angel harus menjaga diri karena sebentar lagi adiknya itu bisa lanjut bersekolah. Jadi Angel ini hanya lulusan SMP dan terpaksa putus sekolah karena masalah biaya. Dan oleh karena itu, untuk memperbaiki kehidupan mereka, Gelo banting tulang agar bisa menyekolahkan Angel. Sayangnya ketika sudah berjumpa dengan sang kekasih yaitu Dario, pesan dari Gelo seolah lenyap dari kepala Angel. Hanya dengan bermodalkan setangkai bunga dan rayuan, Dario sudah bisa mengajak Angel untuk bermesraan. Setelah itu mereka berdua ngobrol santai sambil menikmati malam di atas gunungan sampah. Di sana Angel mengungkapkan impiannya bekerja di luar negeri dan hidup kaya. Di mabuti. Tapos papakasal na tayo. Keesokan paginya, Angel melihat Gelo sedang menghitung uang tabungan untuk biaya sekolahnya. Menyadari perjuangan abangnya itu, Angel sontak terharu dan meneteskan air mata. Setelah itu, mereka lanjut mencari sampah seperti hari-hari biasanya. Di momen itu, Dario datang untuk menggoda Angel. Dario dan Angel pun hanya bisa cengar-cengir ketika Gelo memarahi mereka. Sige na, bangiti ka pa. Angge, wag kang papayag magpaligaw sa gagong yun ha. Di habang buhay kakain tayo ng pagpag... Saat makan siang, Gelo menasehati Angel untuk menjauhi Dario yang menurutnya tidak memiliki masa depan. Mendengar hal itu, Angel pun hanya bisa diam. Malam harinya ketika sedang nongkrong dengan Dario, Angel bilang kalau arah hubungan mereka sangat tidak jelas. Ketika Dario marah mendengar perkataannya, Angel pun berangsur pergi dari tempat nongkrong favorit mereka itu. Alam mo kung sino? Baho mo! Maliit! Kupal! Bobo! Di sisi lain, meskipun dirinya adalah seorang abang yang bertanggung jawab pada adiknya, Gelo tak bisa menepis nalurinya sebagai seorang pria normal. Ia juga ingin bersenang-senang dengan wanita cantik, namun semua itu terhalang oleh kondisinya yang harus berhemat. Saking pengennya nongkrong di kelab malam, Gelo sampai mimpi pergi ke tempat itu dan bermesraan dengan wanita cantik. Supaya pengorbanannya tidak sia-sia, Gelo pun pergi menemui Dario dan meminta pemuda itu untuk menjauhi adiknya. Dengan menggebu-gebu, Dario bilang kalau dia sangat mencintai Angel. Namun perkataannya itu dipatahkan oleh Gelo yang menyahut, jika cinta tidak bisa dimakan. Namun, upaya Gelo untuk menjauhkan Angel dan Dario ternyata sudah terlambat. Keesokan paginya, dia mendapati Angel sedang muntah-muntah. Ketika ditanya kapan terakhir datang bulan, Angel hanya bisa menangis sesenggukan. Merasa perjuangannya sia-sia, Gelo sontak murka luar biasa dan memaki sang adik. Malam harinya, tanpa memberitahukan kondisinya yang sedang hamil pada Dario, Angel pergi meninggalkan pemuda itu ketika sedang tertidur di tempat mereka biasa nongkrong. Di saat dirinya tidak memiliki arah dan tujuan hidup seperti itu,
Angel pun teringat tawaran kerja dari pemilik kelab di awal film tadi. Dengan bermodal wajah cantiknya, kehadiran Angel disambut ramah oleh para wanita yang bekerja di sana. Setelah mengetahui kondisi Angel, sang pemilik kelab pun memberinya obat untuk melenyapkan isi di dalam kandungannya. Kini, Angel yang sudah bersih siap menghibur para pria yang berkunjung ke kelab itu. Penampilannya yang masih muda belia ditambah memakai kostum seragam sekolah membuat sosok Angel jadi pusat perhatian dan berhasil mendapatkan pelanggan pertamanya. Berkat dukungan penuh dari rekan-rekan kerjanya, Angel bisa cepat beradaptasi dengan pekerjaannya itu. Bahkan kini bisa dibilang dia adalah primadonanya di sana. Suatu hari di beberapa bulan kemudian, Dario tanpa sengaja berkunjung ke kelab malam di mana Angel bekerja. Di momen itu, Dario hanya bisa diam mematung, melihat Angel wanita yang dicintainya menari tanpa sehelai benang pun untuk menghibur para pengunjung. Dengan mata berkaca-kaca, Dario mengenang kebersamaannya dengan Angel, yang kini memilih jalan hidupnya sendiri. Dan film ini pun selesai. Bulong siya sa akin ng pangarap niya. Kita ko si Dario. Parang gusto kong malula. Si Pia? Galing dyan? Ay, basta pakiramdam ko pagod ako ngayon. Ba't ka napagod eh maghapon tayo magkasama? Ayun, babe. Alam ko yun dahil ganun din tayo. Ladies and gentlemen, HBR. Perkenalkan, gadis ini bernama Vanessa yang sedang menempuh pendidikan menjadi pramugari di sebuah sekolah penerbangan. Cita-citanya untuk menjadi bagian dari dunia penerbangan sangat tinggi, setinggi langit. Kebetulan Vanessa dan pacarnya yang bernama Patrick sama-sama satu pendidikan. Jadi begitu kelas selesai, mereka menyempatkan untuk bertemu dan akhirnya bermesraan di rumah. Meski belum menikah, mereka ini sudah tinggal satu rumah. Sulok-sulokan ng aeroplano. Pero, Itong kita sa... Vanessa terkadang menghubungi ayah angkatnya memberi kabar bagaimana jalannya pendidikan yang mereka lalui sejauh ini. bye-bye po. Keesokan harinya, giliran Patrick yang mempresentasikan bagaimana pramugara itu bekerja. Nah, saat itu ada salah satu rekannya yang bernama Pia memuji penampilan Patrick sambil memandangnya dengan penuh kekaguman. Peristiwa itu pun disaksikan oleh Vanessa, yang kemudian memberi tatapan tajam kepada Patrick. Nampaknya Vanessa cemburu akan hal itu. Kekhawatiran Vanessa nyatanya terbukti benar. Ketika Patrick sedang di toilet, tiba-tiba Pia nyelonong masuk dan mengajaknya bermesraan. Meski awalnya malu, Patrick pun akhirnya mau. Saking asiknya, suara mereka sampai terdengar oleh Vanessa yang sedang ada di toilet wanita di sebelah. Ketika diinterogasi, Patrick berbohong pada Vanessa kalau Pia hanya salah masuk toilet, kemudian langsung keluar dari sana.
Gara-gara kejadian itu, Vanessa pulang dalam keadaan kesal. Ia masih curiga pada Patrick. Kekesalannya pun makin menjadi-jadi ketika malam itu Patrick menolak bermesraan dengan alasan capek. Vanessa yakin tenaga pacarnya itu sudah habis karena begituan dengan Pia di toilet tadi. Suasana hati Vanessa yang buruk pun sampai terbawa keesokan harinya, padahal hari itu adalah hari ujian kelulusan. Meski semuanya diumumkan lulus, Vanessa masih saja terlihat kesal. Patrick berusaha minta maaf dengan membuat makan malam romantis. Akhirnya Vanessa pun luluh juga, hingga mereka berujung begituan. Meski sudah berbaikan, Vanessa ternyata masih curiga. Ketika Patrick sedang tidur, ia memeriksa ponselnya dan menemukan video pacarnya itu sedang bermesraan dengan teman sekelas mereka yang lainnya. Suatu hari, muncul seorang pilot muda yang akan menjadi mentor mereka yang baru. Pilot muda itu bernama Emil dan sepertinya tertarik pada Vanessa pada pandangan pertama. Hal itu membuat Patrick jadi kesal. Ditambah lagi saat makan siang, ia melihat Vanessa dan Emil makan bersama di kantin. Malam harinya, Patrick juga tidak bisa menghubungi Vanessa. Ternyata gadis itu sedang asik bermesraan dengan Emil di dalam mobil. Keesokan harinya, saat Patrick dan Vanessa sedang memeriksa barang-barang, Emil muncul dan memanggil Vanessa ke ruangannya. Sementara Patrick disuruh melanjutkan pekerjaannya Vanessa. Ternyata di ruangannya, Emil ini mengajak Vanessa bermesraan. Pas Vanessa kembali, Patrick curiga melihat kancing baju pacarnya itu terbuka satu. Ia pun jadi yakin Vanessa ada main dengan Emil. Patrick yang kesal pun menyerang Emil, hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Mendekati Emil memang merupakan cara Vanessa untuk membalas dendam pada Patrick. Ia juga hanya sekedar bermain-main dengan Emil karena tahu pria itu juga 11-12 dengan Patrick yang suka jelalatan kalau melihat wanita cantik. Suatu hari, Vanessa mengajak Patrick mengobrol serius tentang hubungan mereka. Sambil berlinang air mata, Vanessa bilang kalau ada baiknya mereka berpisah sementara untuk menenangkan diri masing-masing. Meskipun berat, Patrick terpaksa menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, acara kelulusan pun digelar. Ketika orang-orang sedang sibuk, Emil malah asik bermesraan dengan seorang calon pramugari lainnya di ruangan simulasi pesawat. Sialnya, speaker ruangan itu tak sengaja teraktifkan, sehingga suara mereka terdengar sampai seisi kantor. Emil dan wanita itu pun akhirnya dipecat. Beruntung, Vanessa sudah tidak bersama Emil lagi. Kalau saja yang bersama Emil tadi adalah dia, mungkin karirnya akan hancur. Dan film ini pun selesai